Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Puspitasari, NIM 22040429. Baik, di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Big Book pada materi peraturan di rumah dan di sekolah untuk siswa kelas 1 sekolah dasar. Pendahuluannya, latar belakang. Yang pertama, media pembelajaran sangat penting untuk membantu siswa kelas 1 SD memahami materi abstrak secara konkret dan menarik, menurut Wulandari. Yang kedua, materi pendidikan Pancasila, khususnya tentang aturan di rumah dan di sekolah, perlu disampaikan dengan media visual berbasis cerita agar lebih efektif dan menarik bagi siswa usia dini. Menurut Puspitasari dan Anggraini 2022. Yang ketiga, Big Book sebagai media besar dan bergambar menarik dapat meningkatkan keterlibatan siswa meski memiliki keterbatasan interaktivitas dan proses pembuatan yang kompleks. Menurut Ajar 2022. Rumusan masalahnya ada tiga. Yang pertama, bagaimana pengembangan media Big Book dalam materi peraturan di rumah dan di sekolah pada siswa. Yang kedua, bagaimana validitas media Big Book dalam materi peraturan di rumah dan di sekolah pada siswa. Yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap penggunaan media pembelajaran Big Book pada materi peraturan di rumah dan di sekolah untuk siswa kelas 1 di UPT SD Negeri 52 Gresik. Berikutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan pengembangan media Big Book dalam pengembangan kemampuan memahami peraturan di rumah dan di sekolah pada siswa. Yang kedua, mendeskripsikan validitas Big Book dalam pembelajaran peraturan di rumah dan di sekolah pada siswa. Yang ketiga, mendeskripsikan respon siswa terhadap penggunaan media pembelajaran Big Book dalam proses pembelajaran. Selanjutnya. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu menambah wawasan tentang penggunaan Big Book sebagai media pembelajaran pendidikan Pancasila. Manfaat praktisnya, yang kedua ada sekolah, yaitu menjadi acuan peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga, guru memberikan pilihan media pembelajaran yang menarik dan memotivasi penggunaan Big Book. Yang keempat, untuk siswa, meningkatkan minat dan pemahaman melalui media yang beda dan interaktif. Yang kelima, peneliti memperoleh pengalaman dan pemahaman baru tentang pengembangan media pembelajaran efektif di sekolah. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan di UPT SD Negeri 52 Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Pengembangan media pembelajaran menggunakan Big Book untuk siswa sekolah dasar. Yang ketiga, model pengembangan media mengikuti tahap EDI, Analisis Design Development Implementation Evaluation. Yang keempat, tujuan pengembangan media adalah menanamkan karakter patuh terhadap aturan pada siswa. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama yaitu media pembelajaran. Alat atau objek yang digunakan guru untuk mempermudah penyampaian materi dan membantu siswa mencapai pembelajaran seperti buku atau ilustrasi. Yang kedua ada Big Book, buku edukasi berukuran besar dengan tulisan dan gambar diperbesar berwarna-warni dan menarik digunakan untuk membantu siswa memahami isi bacaan dan mendukung komunikasi antar guru dan siswa. Selanjutnya kajian pustaka. Media pembelajaran. Pengertiannya yaitu media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan guru untuk menyampaikan pesan dan informasi agar proses belajar mengajar berjalan efektif dan menarik. Yang kedua ada karakteristik, yaitu mampu menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, dan melihat belajar siswa. Yang ketiga ada manfaat, mempermudah penyampaian materi, meningkatkan motivasi, dan membuat pembelajaran lebih interaktif. Yang keempat ada jenis media, media cetak buku modul, media elektronik, video presentasi, dan media real benda nyata.
Untuk anak usia dini, media visual seperti gambar dan buku sangat dianjurkan. Yang kelima ada kriteria pemilihan. Media harus sesuai tujuan pembelajaran, mudah digunakan, aman dan relevan, dan kondisi siswa serta budaya lokal. Big Book. Pengertiannya, Big Book adalah buku pembelajaran berukuran besar dengan teks dan gambar diperbesar, berwarna menarik, dan cerita singkat yang mudah dipahami. Media ini mendorong keterlibatan aktif siswa dalam membaca, berbicara, dan menulis sesuai tahap pengembangan. Keunggulannya, ada tiga. Yang pertama yaitu meningkatkan literasi awal dan pemahaman membaca. Yang ketiga ada merangsang ekspresi lisan dan keterlibatan siswa. Yang ketiga ada mendukung pengembangan karakter dan nilai moral. Kelemahannya membutuhkan waktu yang lama dan ketelitian dalam pembuatannya. Yang kedua, ukurannya besar sehingga kurang praktis dibawa keluar kelas. Selanjutnya ada tinjauan materi peraturan di rumah dan di sekolah. Peraturan di rumah yaitu peraturan rumah seperti membantu pekerjaan rumah dan menjaga kebersihan, membentuk karakter tanggung jawab dan kemandirian anak. Komunikasi rutin antara orang tua dan anak meningkatkan kesadaran moral dan pemahaman konsekuensi tindakan. Menurut Santoso 2023 dan Prima Sekolah. Penerapan tata tertib seperti kedisiplinan waktu dan penghormatan guru menciptakan budaya kelas yang kondusif dan sikap disiplin siswa. Kolaborasi antara guru dan orang tua memperkuat kedisiplinan dan suasana belajar yang teratur. Menurut Sihaan dan Tantu 2022, Amelia et al. 2021. Penelitian yang relevan. Menurut Agustianingsi di SD Negeri 66 Pekanbaru, pengembangan Big Book untuk materi peraturan di rumah dan di sekolah sangat layak dan divalidasi 92,48%. Media ini efektif memudahkan siswa kelas 1 memahami materi melalui visual dan narasi besar. Efektif dan layak digunakan dengan validasi ahli dan respon positif siswa 100% pada uji coba mempermudah pemahaman materi peraturan. Yang ketiga ada menurut Muhammad Intan Jauhari di MI Nurul Islam Lumajang. Bebook mendapatkan skor validasi 96%, efektif meningkatkan keterampilan literasi siswa kelas 1 dengan respon positif dan peningkatan pemahaman norma serta aturan. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Ada fenomena, siswa kelas 1 SD masih banyak yang belum memahami pentingnya peraturan di rumah dan di sekolah. Hal ini disebabkan pembelajaran yang kurang menarik dan belum sesuai dengan tahapan perkembangan usia dini. Solusinya yaitu dikembangkan media Big Book sebagai sarana pembelajaran yang menarik, penuh gambar, dan mudah dipahami. Media ini disesuaikan dengan hasil yang diharapkan, yaitu siswa lebih mudah memahami dan menerapkan peraturan, serta sikap disiplin dan tanggung jawab. Media ini juga diharapkan meningkatkan motivasi belajar dan membantu guru menyampaikan materi secara menarik. Terus selanjutnya ada kajian teori, yaitu teori Sudirman, pengertian peraturan 2012. Penelitian yang relevan ada tiga. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Agustianingsi dengan judul pengembangan media pembelajaran Big Book, tema 6, subtema 2, untuk siswa kelas 1 SD Negeri 66 Pekanbaru. Yang kedua ada penelitian yang dilakukan oleh Diki Hermawan mengenai pengembangan media pembelajaran Big Book pada siswa SD. Yang ketiga, ada penelitian Muhammad Intan Jauhari menunjukkan bahwa media pembelajaran Big Book efektif membantu siswa kelas 1 SD MI Nurul Islam Kota Lumajang. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian pengembangan menggunakan model ED, Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation, untuk membuat dan memvalidasi media Book Reading Beginners. Tempat dan waktunya dilaksanakan di UPT SD Negeri 52 Gresik semester ganjil tahun ajaran 2025-2026.
Subjek penelitiannya adalah media Big Book untuk mata pembelajaran pendidikan Pancasila, materi pelajaran di rumah dan di sekolah. Diuji pada 19 siswa kelas 1. Fokus penelitiannya yaitu pengembangan media Big Book untuk mendukung pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 1 SD. Selanjutnya ada prosedur penelitian model ID. Yang pertama ada analisis di identifikasi masa pembelajaran seperti kesulitan guru menyampaikan materi peraturan dan minat siswa yang rendah. Ide membuat Big Book untuk materi lebih menarik dan mudah dipahami. Yang kedua ada desain merancang tujuan pembelajaran, alur cerita, gambar teks, warna, dan ukuran khusus sesuai karakter anak di usia 6-7 tahun agar media mudah dipahami. Yang ketiga, pengembangan yaitu pembuatan Big Book dan validasi ahli materi media, media bahasa, serta guru dan siswa, perbaikan media berdasarkan masukan validasi. Nah, selanjutnya implementasi, uji coba media Big Book pada 19 siswa kelas 1 dengan pengamatan guru untuk melihat respon dan kebutuhan revisi. Yang selanjutnya ada evaluasi, yaitu revisi akhir media berdasarkan hasil implementasi. Jika memenuhi kriteria media dinyatakan layak digunakan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, ada dua yaitu validasi media pembelajaran. Media BIPU diberikan kepada validator bersama lembar validasi untuk dinilai secara objektif. Validator memberi skor dan tanda centang untuk menentukan revisi yang diperlukan. Selanjutnya ada angket respon siswa. Angket respon siswa. Angket diberikan kepada siswa pengguna media Big Book Ayo Tertib untuk mengetahui respon dan tingkat penerimaan mereka terhadap media pembelajaran. Selanjutnya ada instrumen penelitian, yaitu lembar validasi dan materi. Ada dua, ahli media. Yang pertama, ahli media menilai kelayakan media pembelajaran Big Book berdasarkan skala penilaian. Yang kedua ada ahli materi menilai kelayakan materi dalam media Big Book Ayo Tertib. Lembar respon siswa digunakan untuk mengumpulkan tanggapan 19 siswa 1 UPTS di Negeri 52 Gresik terhadap media Big Book Ayo Tertib pada materi perhatian di rumah dan di sekolah. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis kevalidan media. Data skor validasi dimasukkan ke tabel dan dihitung presentasinya dengan rumus validasi ahli, total skor empirik yang dicapai berdasarkan penilaian ahli, per total skor maksimal dikali 100%. Kriteria validasinya kurang dari 86, kurang lebih 86% sangat valid. 7-85% valid, 56-70% cukup valid, 56 kurang dari 56% tidak valid. Media dinyatakan valid jika skor kurang lebih 70%. Analisis angket siswa. Menghitung presentasi jawaban iya dan total respon dengan rumus presentasi skor penelitian sama dengan skor yang diperoleh per skor maksimal yang diharapkan dikali 100%. Kriteria respon siswa 81-100% itu sangat baik, 61-80% baik, 41-60% cukup baik, 21-40% kurang baik, 0-20% tidak baik. Kualitas media pembelajaran. Media pembelajaran dikatakan berkualitas jika memenuhi 3 aspek utama. Yang pertama, valid. Media digunakan dengan skor validasi kurang lebih 70%. Praktis, media layak diuji dengan sedikit revisi berdasarkan penilaian validator. Yang ketiga ada efektif. Media efektif jika rata-rata hasil belajar siswa mencapai kurang lebih 75 KKM. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan prototype Big Book-nya. Nah, ini untuk cover ada judul Aku Anak Tertib. Di situ ada anak perempuan. Selanjutnya halaman kedua
Di situ ada perkenalan tokoh. Lalu semuanya, aku Rara, aku sudah kelas 1 sekarang. Mari ikuti kegiatanku. Jadi tokoh tersebut bernama Rara. Lah, di sini ada kegiatan Rara dimulai dari pagi hari, dan di situ sudah diberi pertanyaan di mana siswa harus mengamati bagaimana kondisi kamar tidur Rara. Nah, nanti ditempel kayak semacam velcro gitu. Di situ, di sebelah tulisan rapi atau tidak rapinya. Jadi siswa itu memilih mana yang benar kondisi kamar Rara tersebut. Baik, selanjutnya. Selanjutnya dilanjutkan dengan aktivitas Rara yang langsung merapikan tempat tidur. Di situ siswa disuruh mengamati tindakan Rara tersebut sudah patuh atau belum patuh terhadap peraturan yang ada di rumah. Selanjutnya. Nah, setelah melakukan bersih-bersih kamar, siswa juga diminta untuk mengamati nih kegiatan selanjutnya Rara. Apakah Rara sudah patuh dengan tidak mau makan? Di situ terdapat Rara yang tidak mau makan sambil bilang makanannya nggak enak, aku nggak mau makan. Nah, itu juga siswa diminta untuk memberikan reaksi patuh, Rara tersebut patuh atau tidak patuh. Selanjutnya. Nah, ini ada contoh lagi, Rara sedang makan di ruang makan, jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum makan. Wah, Rara sangat antusias buat makan, senang juga. Nah, siswa juga diminta untuk bereaksi, apakah tindakan Rara ini patuh atau tidak patuh. Selanjutnya. Setelah aktivitas di rumah, siswa diminta untuk mengamati aktivitas Rara pada saat di sekolah. Nah, terlihat Rara dan temannya mendengarkan penjelasan guru dengan rapi. Itu siswa diminta untuk bereaksi. Bagaimana sikap Rara? Dia patuh atau tidak patuh? Nah, ini ditanya juga, kenapa ya Rara kok berjalan-jalan di ruang kelas? Nah, contoh Rara berjalan-jalan di ruang kelas itu merupakan perilaku yang patuh atau tidak patuh. Selanjutnya. Nah, di sini ada lembar di mana nanti saya kasih kayak contoh-contoh peraturan di rumah dan di sekolah. Perwakilan siswa diminta maju ke depan untuk menggolongkan mana yang peraturan di rumah, mana yang peraturan di sekolah. Setelah kita belajar tentang peraturan di rumah dan di sekolah bersama Rara, siswa dan guru diminta untuk menyanyikan lagu yang berjudul Anak Tertib ini dengan nadanya pakai nada ulang tahun. Selamat ulang tahun. Sudah. Baik, terima kasih. Itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.